Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, seandainya, itu maksudnya begitu, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Itu yang menjadi pokok persoalan. Ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman Kristen menjadi tidak ada gunanya. Ada banyak paham waktu zaman Yesus yang menyatakan kebangkitan orang mati itu tidak ada. Itulah paham para kelompok yang bernama Saduki. Sampai hari ini, saudara, itu paham juga dianut oleh kalangan-kalangan sampai di abad kita. Cuma berbeda jubah saja. Mereka bersumber dari kalangan Gnostikisme, Helenisme, para pakar, pemikir, filsuf Yunani. Manusia itu kalau mati ya tubuhnya lebur, lenyap. Seperti paham panteisme, menyatu dengan alam. Selesai. Tapi tidak begitu, kata Paulus. Tuhan mewahyukan bagi orang Kristen kebangkitan itu suatu fakta. Nah, di dalam rencana Allah nanti kita melihat kebangkitan itu begitu luar biasa. Waktu Yesus bangkit, ada yang namanya buah sulung. Buah sulung itu waktu Yesus bangkit, mereka ikut bangkit. Orang-orang tertentu kuburnya terbuka, ikut bangkit. Saat Yesus disalib dulu, penyelesaian dosa clear, genap di hadapan Allah Maha Kuasa itu, pencipta langit bumi. Maka beberapa orang itu bangkit lalu menampakkan diri di Yerusalem. Kemudian lenyap. Kemudian ada yang namanya kebangkitan massal, kebangkitan pertama. Itu untuk orang-orang percaya. Karena dalam 1 Korintus 15, di dalam Wahyu 20, di dalam Roma 8, itu yang namanya menebus tubuh. Roh kita ditebus, jiwa kita ditebus, tubuh terakhir. Baru nanti kebangkitan yang massal dalam arti kata orang percaya ini kebangkitan orang percaya, kebangkitan di tengah-tengahnya itu ada kebangkitan yang besar-besaran itu seluruh dunia orang mati bangkit. Begitu ya. Nanti gambar-gambar bisa dikeluarkan di peta zaman. Nah, sekarang firman Tuhan ini saya bagi dengan 3 golongan, saudara. Perhatikan. Yang pertama, bagaimana kronologis kisah dan seputar kebangkitan itu apa saja. Kalau gambar sudah selesai, ya, itu ada sebuah video sudah saya kirim mulai malam, apa sudah tersiap. Videonya pendek. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui Bukan tindakan ini. Ia minta kebangkitan izin aja kepada nanti Pontius lama. Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat Jadi tiba. kronologisnya pagi-pagi, Jumat, Sabtu, Minggu, itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya tidak masuk ranah banyak pertanyaan diskusi soal
mulai hari Jumat, satu minggu, atau mulai Rabu. Nanti jadi pelajaran, saya lewati aja. Ya. Nah, coba ini diputar. Ini kronologis garis besarnya. Silakan. Haleluya. Suaranya mana? Yang keras. Dimulai dari itu di pintu kubur, batunya digolekkan oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian mereka ketakutan karena malaikat itu turun menggolekkan batu. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini Maria Magdalena yang pertama melihat Dengarlah, kebangkitan Yesus. batu itu telah terguling. Kami masuk Dia memberitahu dan mayat Tuhan kita. kepada murid yang lain. Dua orang malaikat berdiri di dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu bicara hidup di antara yang mati? Ini benar." Ini Petrus. Percayalah, kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Ini dua murid yang turun ke Emmaus. Lalu Yesus menampakkan diri. Tiba-tiba Yesus masuk di ruangan itu. Tubuh kebangkitan Mengapa kamu tak? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendiri lain. Rabalah kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. baik cukup. Nah, itu kenaikannya ke surga nanti.
Jadi jemaat, itulah kronologis yang singkat. Dari 4 Injil menceritakan banyak kisahnya. Thomas menyucukkan jari, Maria Magdalena tidak mau pulang dari kuburan sampai Yesus khusus menampakkan diri, dan seterusnya. Sampai 500 orang juga menyaksikan waktu dia mau naik ke surga, tapi belum naik ke surga. Dia sudah bangkit. Juga di tepi danau Galilea, Petrus yang kembali menangkap ikan dengan teman-temannya, Yesus nampakkan diri dengan 3 pertanyaan. Mengapa? Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Nah, itulah kronologis garis besarnya. Ya. Lalu saya lanjutkan, siapa yang membangkitkan Yesus? Ini untuk kita mengerti, saudara. Supaya kisah ini tidak sekedar lewat, orang Kristen kalau bisa itu menghafal begitu ya. Di alam pikiran, di hati, dan itu harus menjadi satu pesan dan kesan yang mendalam. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapa. Bapaknya, karena Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, kemudian dirinya sendiri, sebab dalam Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup, aku, dia yang sanggup. Dia pernah berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Yang unik, saudara, coba renungkan. Yesus disalib, itu 6,5 liter darahnya habis tercurah. Cambukan itu kalau dihitung garut-garut atau bilurnya ratusan bilur itu. Orang mesti mati itu. Ya, Yesus enggak mati. Yesus tidak mati karena diolok-olok, mati karena jengkel, marah, lalu serangan jantung. Yesus tidak mati karena siksaan yang hebat, tidak. Unik ya. Yesus mati, dia memang sengaja menyerahkan nyawanya. Dia rela sengaja minum cawan murka dosa seisi dunia. Itu namanya dia memberikan nyawanya. Ganti umat manusia secara spesifik. Kematian Yesus itu cukup kemampuan daya tebusnya itu seluruh dunia. Yohanes 1:29. Lihat anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Tetapi manfaat efektifnya itu hanya untuk orang percaya. Bedakan tapi terkait. Ini kalau dimengerti dalam sekali. Daya tebusnya seluruh dunia. Mengapa? Sebab nanti semua makhluk akan masuk kemerdekaan penebusan ini. Rom 8. Jadi itu dari dirinya sendiri, kekuasaannya Yesus bangkit. Dia mati, betul-betul dia serahkan. Kalau dia nggak mau serahkan, tidak ada yang bisa bunuh dia. Sebab dia itu manusia tanpa dosa. Dia itu kehidupan, dia itu Allah sendiri yang jadi manusia. 1 Petrus 3. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia disalib sampai mati. Jadi sering orang salah paham. Allah kok disalib? Tuhan kok mati? Baca. Jadi kita mesti pinter merangkai dengan pertolongan roh Allah. Dengan hikmat Allah. Dengan kerendahan hati, dengan belajar Alkitab dan studi Alkitab. Saudaraku, sekolah itu baru sebagian semua. Kita bisa mengerti, oh begini rangkaiannya. Kalau saudara ingat itu mainan yang digunting-gunting namanya parcel apa itu. Kalau saudara keliru nempatkan, tidak kelihatan itu hasil gambarnya. Tapi kalau saudara berhasil nempatkan, wah indah sekali itu. Memang dia dipotong-potong. Di Alkitab tidak ada benturan kontradiksi, tidak ada. Yang ada rangkaian yang belum ketemu.
Ada yang Allah belum izinkan untuk dibuka rahasianya. Ada yang sudah diizinkan. Contohnya penglihatannya Daniel terbukanya di akhir zaman, bukan di zamannya Daniel. Ya. Nah, saudara, Bapa membangkitkan dia, Allah Bapa. Kristus Sang Putra sendiri kehidupan itu, dia membangkitkan dirinya sendiri. Lalu Allah Roh El Kudus, coba ini dibaca aja supaya salah satu saya tunjukkan. Rom 8 ayat 11. Ya. Rom 8 ayat 11, mana materinya kalau sudah tolong langsung. Nah ini. Ya, silakan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh dia, terjemahan lain, jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah ini beda sedikit ya, terus dulu. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Nah, itu yang terakhir, orang percaya dibangkitkan. Ya, jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Coba dibuka peta zaman dengan cepat. Itu Allah Bapa, dirinya sendiri Sang Putra. Dia adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kemudian Roh Allah. Nah, itu yang membangkitkan Kristus, Trinitas dalam keesaan kealahannya. Dia mengalahkan dosa, maut, dan iblis serta kerajaan kegelapan. Luar biasa. Nah, dampak kebangkitan itu dimulai di sini. Kristus lahir, perbesar ya. Kristus lahir. Ada banyak orang, kira-kira di Alkitab ada 7, Lazarus, anak janda Nain, ya, itu anak perwira Kapernaum, Yairus, ya, dibangkitkan saudara yang mati. Sudah Tuhan percuma, jangan, anakmu sudah mati. Yesus bilang jangan takut, percaya saja, anaknya hidup. Tetapi mereka yang mati lagi. Tapi kalau Yesus Kristus dalam Wahyu dikatakan, tengoklah, aku sudah mati, sekarang aku hidup selama-lamanya. Alam maut, kunci alam maut ada dalam tanganku. Aku yang Alfa, aku yang Omega. Saudara, enggak ada pribadi seperti ini. Nah, waktu Yesus lahir di Bethlehem, kemudian sampai disalib, ini kisah Yesus Kristus lahir kasih bintang, sampai dia disalib, itu orang-orang mati, Matius 27, sebagian itu ikut bangkit. Ikut buah sulungnya, Yesus buah sulung kebangkitan secara tubuh. Pakai daging, pakai tulang. Tapi enggak disebut pakai darah enggak itu ya. Nah ini mendalam, ini studi nanti. Saya lewati aja. Lalu Yesus Kristus bangkit. Nah nanti di sini coba digeser sedikit. Ya, di sini namanya kebangkitan yang massal tapi untuk orang percaya. Kebangkitan orang saleh. Ini waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan kedua kali, tapi dua tahap loh ya, tahap. Setelah pesta kawin anak domba, Tuhan Yesus baru turun ke bumi bersama seluruh umatnya. Dahsyat ini. Tapi ada yang dia turun dari sorga, lalu di awan-awan yang penuh rahasia, ini jemaatnya diangkat, yang namanya pengangkatan gereja. Pengangkatan orang percaya, rapture. Kita diangkat ke atas. Dari dunia yang penuh kesusahan, sebab nanti muncul zaman antikris, patungnya yang dilihat oleh Nabi Daniel itu. Yang akan muncul di akhir zaman. Saudara lihat di YouTube, entah ini hoax atau benar. Muncul agama baru. Di zaman kita, di tahun-tahun kita. Agama yang akan melebur semua agama. Saya sudah sering jelaskan. Antikris akan ngatur ekonomi dunia.
politik dunia, budaya dan agama, militer, semua dirambah menjadi satu sistem di bawah tangan kejinya. Itu pasti digenapi nih. Gak ada saudara kepercayaan seperti ini begitu jelas. Saking ruwetnya, orang kalau gak bisa ngerangkai bingung. Orang Kristen ditanya bingung. Banyak orang gak ngerti bertanya ini. Nah, ini saya jelaskan dikit. Jadi kebangkitan masal bagi orang percaya di sini. Ini disebut kebangkitan pertama, ini kebangkitan awal. Ya, waktu Tuhan Yesus salib bangkit, orang-orang ikut. Tapi di sini nanti geser selebang. Nah, di sini disebut kebangkitan kedua. Kitab Wahyu 20. Seluruh orang mati dari makanya dinaikkan apa ini? Ya, di sini tulisan kuburan terakhir ini. Ini dibangkitkan, geser ke sini, lihat. Ini notok di sini bangkit semua. Terus untuk apa? Diadili. Apanya yang diadili? Dosanya. Nggak ada yang bisa luput. Karena itu kalau orang mau diselamatkan berdasarkan usaha kebaikannya. Ngeri, saudara. Kasihan. Dia tertipu oleh tipu daya si jahat, kuasa iblis. Baik belum tentu benar. Ya. Jadi saudara, baru nanti dunia dibakar. Baru kiamat, baru langit bumi baru, kota Yerusalem baru. Sekarang Yerusalem yang fana itu orang Kristen tidak terlalu mikir, walaupun ada kaitan secara rohania. Tapi tidak ada kaitan politik apa-apa orang Kristen. Tidak ada, nggak berpolitik. Orang Kristen sejati menunggu Yerusalem baru kok. Semua itu kata Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Ayo kembali ke materi saya. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Silakan. Kemudian bukti-buktinya sudah saya tulis ini, bisa dikeluarkan bukti-buktinya. Bukan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Pertama, buktinya adalah nubuat nabi-nabi. Yesus sudah dinubuatkan, engkau tidak membiarkan ya Allah tubuh orang saleh itu hancur dalam kebinasaan. Dibangkitkan loh. Ada yang bilang begini, ini para pakar, yaitu khususnya orang-orang yang gnostik, panteisme, Helenisme dari pakar pemikir Yunani. Yesus bangkit itu tidak pakai tubuh betul. Kalau dilihat kayak cahaya dipegang itu kayak kapas. Mereka nggak percaya ada tubuh fananya Yesus terus jadi kayak bisa dipegang. Mereka sangat, sebab prinsipnya begini, saudara, para ahli pemikir Yunani. Saudara lihat semua ilmu kedokteran semua pakai bahasa Yunani. Seringkali begitu, penemuannya itu hebat-hebat. Mereka percaya dewa-dewi dan macam-macam. Saya punya buku tebal namanya Asal Usul Semua Agama. Jadi saudara, tapi Yesus bangkit tadi loh. Ini, iblis, kamu jangan takut. Iblis tidak berdaging, tidak bertulang. Aku berdaging, bertulang, jelas. Sini Thomas cocokkan dong. Di tepi Danau Galilea, dia bakar ikan goreng. Anak-anakku, muridnya sebut anak. Kamu punya lauk enggak? Enggak punya, enggak tahu kalau Yesus akhirnya singkat cerita tahu. Begitu diberkati 2 perahu ikan, lalu nepi pantai, Yesus makan ikan goreng. Jadi di surga itu bisa makan, tapi enggak makan ribuan tahun, enggak akan mati. Unik, misteri, dahsyat. Tapi satu, enggak kawin. Stop perkawinan. Minum, udah.
tempat tinggal ada, rumah ada, taman ada, lautan kaca, pintu-pintu gerbang permata yang indah. Tapi bukan itu yang menarik. Itu pelengkap saja. Cahaya ada, tapi bukan dari matahari. Nggak butuh waktu lagi. Tubuhnya nanti orang percaya seperti tubuh Yesus, karena itu dia disebut buah sulung. Kalau saya bacakan ayatnya nanti habis waktunya, ya. Jadi, nah, 2, perkataan Yesus sendiri kan sudah tahu. Anak manusia diserahkan tangan orang berdosa untuk disalibkan sampai mati, bukan tidak mati, sampai mati. Nah, kemudian perkataan Yesus sendiri, penyuapan laskar penjaga kubur. Jadi laskar itu lapor sama imam-imam, Tuan, malaikat turun dini hari. Wah, percaya mereka pingsan semua, saudara. Kena kemuliaan malaikat tuh, bukan Allah sendiri, kena kemuliaan malaikat. Gua blak pingsan semua. Bangun, takut lu, kuburnya kosong. Lari ke majelis Sanhedrin, lapor. Ya, ini gini. Wah, majelis Sanhedrin terus ingat loh, mereka ahli-ahli pikir. Orang Kristen banyak jemaat kurang orang-orang yang suka berpikir. Emosi yang terlalu banyak. Kurang berpikir. Ini kelemahan banyak orang Kristen. Harus suka berpikir, kritis tapi rendah hati. Untuk cari kebenaran loh. Bukan untuk debat, bukan untuk menjatuhkan orang. Bukan. Ya. Nah, saudara, ini laskar diomong sama murid. Diam kamu. Nanti kalau ditanya, bilang, muridnya mencuri mayat, kasih uang emas, saudara. Uang, harta, ya itu akan menjadi alat iblis yang ampuh. Makanya kita berkata, orang tidak bisa menjual, membeli, masuk kerja tanpa tanda binatang itu. Dia pakai sistem keuangan. Wah, kalau kita panjang umur kita akan ini yang dikhotbahkan di mimbar-mimbar Tuhan. Kita akan mengalami itu. Anak cucu kita itu generasi akan mengalami. Siapkan ini. Hai anak-anak muda, perhatikan baik-baik kalau dari muda caramu beribadah, caramu melayani, cara imanmu tidak serius. Kamu nanti tidak siap loh menghadapi perubahan zaman yang cepat menuju zaman antikris. Tidak siap kamu. Kita semua pun kalau sampai panjang umur belum tentu siap loh. Sebab aniayanya hebat kalau ketinggalan. Saya berpikir jangan-jangan saya bisa menyangkal. Luar biasa ngerinya. Orang Kristen dibakar hidup-hidup jadi obor di kota Roma itu zamannya Kaisar Nero. Saudara bisa bayangkan, coba saudara ke sana, ke tempat gladiator diadu, orang Kristen makakan singa, orang Kristen di kereta yang tepinya ada pedangnya disambari buntung semua, perutnya brodol. Andaikan kita di situ sanggup tetap setia sampai mati, belum tentu saudara. Kita ini terlalu enak dimanjakan, terlalu enak jadi orang Kristen. Iblis suka begitu, nina bobokkan. Sebab itu kalau Tuhan lagi menghajar kita, menguji kita, mengizinkan percobaan, itu pikiran hati Tuhan itu punya rencana besar. Dia gak ingin saudara hancur karena percobaan. Dia gak ingin menyakitimu, dia gak ingin memberi masa depan yang penuh celaka, enggak. Yeremia 29 ayat 11. Dia punya rancangan besar, seringkali ayat itu ditafsirkan, oh nanti di dunia usahamu sukses, nanti ini tercapai, nanti goalmu hebat. Itu tafsiran bisa ya, tapi sebagian. Tapi intinya masa depan yang penuh harapan itu di sini. Kalau enggak, iblis bisa beri masa depan yang hebat.
Nanti antikris beri masa depan dunia hebat sampai ngomong gini. Sejahteralah, sejahteralah. Percuma mana kedatangan Tuhan, lihat dunia amat makmur, sukses semua. Waktunya tidak lama, cuma 3,5 tahun. Berubah mengerikan. Gak ada pakar yang bisa menduga. Ya, nah, jadi Laskar ini disuap, saudara. Itu membuktikan imam-imam majelis agama Sanhedrin majelis Yahudi, dia mulai yakin ini jangan-jangan benar ini. Kamu ngomong nanti kalau gubernur mau tangkap kamu, aku yang bela. Coba sedikit saya, gimana Yesus kalau dicuri mayatnya oleh muridmu, kuburnya disegel, siapa berani sama kekaisaran Romawi, cari mati dah. Dan kalau toh dicuri, mereka punya intel tentaranya itu luar biasa hebatnya. Pasti ketemu. Apalagi waktu Kisah Rasul 3, Petrus membangkitkan orang lumpuh, emas perak aku tak punya. Tapi apa yang aku punya, ku beri padamu. Dalam nama Yesus Kristus, bangkit lumpuhmu. Jalan. Lalu ditanya, dengan kuasa apa? Dengan kuasa Yesus yang bangkit. Lah kalau memang dicuri, mereka temukan, dan mereka ngomong, oh Petrus kamu itu ngibul. Ini loh buktinya, ini tangkap baja, dicuri sama muridnya ini. Mereka nggak bisa membuktikan. Kubur kosong, masih banyak. Penampakan diri pada murid-murid. Saudaraku, ini juga bukan di zaman dulu, sampai hari ini Yesus menampakkan diri dengan banyak orang loh. Di seluruh dunia. Langsung, siapa berani nginjili tokoh-tokoh? Siapa yang berani nginjili orang-orang yang begitu keras menentang firman Tuhan, Injil Tuhan? Yesus sendiri datang menampakkan diri. Banyak yang tobat diam-diam. Dia hidup. Amin. He is alive. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia hidup. Itu kebenarannya. Sebab dialah kehidupan, kebenaran, dan jalan keselamatan. Nah, saudara, penampakan diri sudah tadi sekedar film. Ini bukti-bukti. Ibadah minggu menjadi, biasanya orang Yahudi itu Sabat, Sabtu. Kalau malam mingguan, Sabtu dimulai dari Jumat sore, mereka sudah tidak kerja sampai Sabtu sore. Lalu mereka kumpul dengan teman-temannya itu sudah ya sambil Sabat mereka makan-makan begitu. Kok bergeser hari Minggu? Tidak gampang loh ngubah adat Yahudi. Sampai hari ini adat mereka sampai detil jintan, selasi, adas manis semua rinci, pakaiannya pun rinci. Nggak kayak saya dan saudara kebaktian saya naik pakaian tidak bisa mereka. Betul-betul rinci, ada yang namanya kulah. Macam-macam sampai baju dalamnya pun diatur, apalagi imam-imam. Tapi kenapa dia ngubah? Karena pada hari pertama hitungannya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu hari ke-7. Hari Jumat itu Paskah. Itu yang betul, cuma meringkas waktu tidak saya jelaskan dulu kematiannya itu. Nah, jadi saudara, ini bukti terus perubahan hidup orang-orang yang sungguh-sungguh terima Yesus. Oh, kesaksian banyak. Orang yang terima Yesus mengalami perubahan begitu dramatis. Kemudian data akurat sejarah. Coba dikeluarkan videonya. Ini salah satu pernyataan seorang asalnya budak. Lalu dia meramalkan salah satu kaisar Romawi. Kamu akan jadi, sebelum jadi kaisar, kamu akan jadi kaisar. Cocok. Lalu dia diangkat, dibebaskan dari budak, dia diangkat penasihat kerajaan Romawi. Ya, ini sejarawan Yahudi. Langsung aja, jangan di sini digeser. Yang ada tulisannya. Dia omongannya apa? Ini orang Yahudi.
yang dibawa keikutsertaan pemerintahan dari Romawi. Jadi ini orang-orang yang tidak kaitannya dengan kekristenan. Tapi lihat, sejarawan yang bernama siapa itu? Publius Cornelius Tacitus. Nah, itu ada pernyataannya. Coba dibuka terus, geser. Pada saat itu ada manusia bijak yang bernama Yesus. Jika memang harus disebut dia manusia, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menjadi guru bagi orang-orang yang menerimanya sebagai kebenaran. Dia memenangkan hati banyak orang Yahudi dan Yunani. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Mereka yang menjadi murid-muridnya sampai mati loh disalib. Ini pengakuan sejarawan ini. Ya, tidak meninggalkan status muridnya. Kalau Yesus tidak bangkit, murid-muridnya buyar semua aja. Terus tidak meninggalkan muridnya, mereka melaporkan bahwa dia muncul hidup kembali kepada mereka 3 hari setelah penyalipannya. Dan dia hidup seperti itu. Mungkin dia adalah Mesias. Karena dia nggak percaya orang Yahudi. Mesias sudah datang. Ini sejarawan, ya, sejarawan Yahudi yang juga ikut sebagai penasehatnya kekaisaran Romawi. Mungkin dia adalah Mesias yang telah diceritakan secara ajaib oleh para nabi. Ini bukti sejarah baru satu, belum situs-situs penemuan. Singkatnya, gimana mungkin Yesus dikatakan tidak bangkit? Mayatnya di India katanya. Saudara, sejak itu laskar-laskar laskar Romawi yang menyaksikan sudah disuap untuk berita bohong. Jadi enggak heran. Orang Kristen tidak usah bingung, kembali ke materi saya. Orang Kristen intinya bukan lagi soal logika ya, antara akal dan iman. Ya. Ibrani 11 ayat 7, Bapak. Selanjutnya ini bukti-buktinya yang keempat itu antara akal dan iman. Ibrani 11 ayat 7, coba perhatikan saudara. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dia enggak tahu hujannya datang dulu, enggak. Dia suruh buat kapal di atas gunung. Dia enggak peduli dengan akal-akal orang di zamannya yang cuma pakai akal melulu. Orang Kristen bukan enggak boleh pakai akal. Berdoalah dengan akalmu. Memujilah, menyanyilah bagi Tuhan dengan akalmu. Akal yang disucikan, ada akal yang liar. Ada akal yang sudah disesatkan oleh iblis. Ada akal dari pikiran manusia berdosa sendiri. Sudah mau berdasarkan akal melulu ya konyol. Karena itu iman Kristen khususnya dalam konteks kebangkitan Yesus Kristus ini bukan persoalan akal. Walaupun sudah saya tunjuk dengan akal sehat, bukti-bukti ini loh, segitu banyaknya itu kalau diteliti itu, saudara seminar 10 hari nggak cukup itu. Masuk akal kok. Tapi iman Kristen di atas akal, bukan tidak bisa dijelaskan dengan akal. Di atas akal, apa namanya? Iman. Ibrani 11 ayat 7 tadi. Nah, jadi saudara antara akal dan iman, mana dulu ya iman? Makanya selalu barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya di sini itu bukan percaya berdasarkan akal, perhitungan akal, bukan. Percaya yang Roh Kudus menanamkan iman karena mendengar firman. Timbul itu anugerah, saudara bisa percaya itu bukan sembarangan, saudara.
Mustahil, tangkap ya. Mustahil orang jadi Kristen kalau bukan karya Roh Kudus. Tidak akan ada. Tangkap baik-baik. Kalau bukan karya Roh Kudus, tidak ada satu orang bisa jadi Kristen sejati. Enggak bisa. Karena itu kita disebut umat pilihan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Mau kita lahir dari ibu bapak yang sama-sama berdosa kok seperti yang lain di dunia ini. Tapi saudara dipilih Allah dari segala bangsa suku di dunia. Oh, unik ini. Dari sini saja kalau orang Kristen ngerti, aku diberkati ya puji Tuhan, aku tidak diberkati tetap setia. Aku sehat ya puji Tuhan, aku sakit ya tetap bersyukur. Bisa enggak begitu? Aku melayani dipakai Tuhan luar biasa besar-besar. Aku melayani kecil, ya puji Tuhan. Kalau saudara bisa begitu, itu berarti betul-betul menghayati iman Kristenmu. Kalau enggak, dikit-dikit kecewa, dikit kok gini Tuhan. Saudara sedang menjadikan Tuhan seperti orang menjadikan pembantu saudara. Saudara kalau punya pembantu di rumah, saudara bayar, saudara suruh apa saja, saudara bisa bayar Tuhan? Tidak bisa bukan? Dia yang membayar lunas untuk dosa kita. Kita nggak bisa bayar Tuhan. Karena itu kita dituntut, diminta dengan kasihnya supaya tekun setia sampai akhir. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, coba saudara lihat, sudah yang kelima, ini kronologis dan seputar kebangkitan, ada kaitan 3 hari raya penting dalam perjanjian lama. Ini dalam sejarah orang Yahudi. 1, hari raya Paskah. Pintu dilaburi darah. Kalau ada gambarnya keluarkan, kalau nggak ada ya sudah. Kemudian Pentakosta, ini hari raya anak domba disembelih, darahnya dilaburkan, terus malaikat kematian turun di Mesir, mulai anak Firaun sampai seluruh rakyatnya yang sulung mesti mati semua. Ya. Nah, saudara, Pentakosta itu hari raya penuaian hasil panen luar biasa. Itu terjadi waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, ribuan orang dituai di Yerusalem pada hari yang satu itu. Ribuan orang dibaptis, itu Pentakosta. Nah, ini satu paket ya. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, akhir zaman terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Sudah akan terjadi banyak orang mengikut Yesus yang tidak diduga. Ada banyak yang menyangkal, melawan. Sehingga 2 kekuatan, satu dari si jahat, dari roh iblis, satu dari roh Allah akan bergerak berbarengan. Baru hari pondok daun-daunan dipecah zaman ini kerajaan 1000 tahun milenial. Nah, Yesus kita mulai hari raya Paskah sampai Pentakosta sudah dilewati. Ini 3 hari raya besar, ada 7 hari raya besar Israel. 3 ini yang paling penting. Tinggal 1 ini yang belum digenapi. Makanya dia nyanyian, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kami sudah rindu kedatangan. Ini nanti digenapi. Kalau Yesus sudah datang kembali, nasib dunia tetap makin menyedihkan. Dia akan mengakhiri semua itu. Setelah dia lahir, berkarya, kemudian mati disalib, bangkit, naik ke surga, tinggal 1 dia harus pasti datang kembali di bumi kita ini. Nah, ini ada kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi punya simbol-simbol semua. Perjanjian lama itu saudara unik loh. Agama Yahudi itu paling benci dengan kekristenan. Tapi sampai hari ini kitabnya sama loh. Perjanjian lama nggak ada perubahan dengan orang Kristen sama.
Sedikit pun nggak ada sama. Torahnya, daburnya. Jadi kalau mau jujur, mana sih jalannya yang betul? Ceritanya yang sesungguhnya. Ini. Ya, ayo poin kedua sekarang. Secara poin kedua adalah maksud dan tujuan dari kebangkitan Yesus Kristus. Ayo kita lihat saudara. Pertama, kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara kita lihat ia menjadi Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15. Ia menjadi Tuhan. Nah ini Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 1 Petrus dulu dibaca. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, ayat 5. Silakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Ya. kepada sesuatu yang hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa artinya menjadi Tuhan? Saudara, dia bangkit, maksud tujuannya dia kembali pada kealahannya. Lalu dia menjadi Tuhan, makanya waktu di atas bukit Zaitun sebelum naik ke surga dia berkata, segala kuasa ada dalam tanganku. Baik di surga, di bumi, sampai di bawah bumi. Artinya dia pemiliknya. Dia tuannya, dia Tuhan yang berhak untuk semua, mengadili yang hidup, yang mati. Ini tujuannya. Saudara, karena itu coba direnungkan umat Kristen. Kalau Kristus bangkit menjadi Tuhan, berarti dia menjadi raja. Hakim segala hakim, sebab dia nanti mengadili yang hidup, yang mati. Menjadi imam besar, menjadi majikan kita itu hamba. Dia Tuhan kita, Lord Jesus. Bahasa Inggrisnya begitu. Ya, Kurios. Dia itu Allah kita, Tuhan kita. Jadi kalau kita renungkan saudaraku, apakah Tuhan Yesus kita jadikan yang gampang dimengerti raja? Ada kisah seorang kepala pemungut cukai namanya Matius. Uang jadi raja hidupnya. Uang. Tapi begitu dia ketemu Yesus, juga Sakeus, ada dua cerita. Lalu dia berubah saudara. Yesus jadi raja di hatinya, nggak ada yang lain. Nah ini yang dimaksud. Kita seringkali orang Kristen menjadikan Yesus juru selamat. Itu Jumat Agung. Oh Tuhan, Engkau mati ganti dosaku. Oh Tuhan, Engkau menanggung deritaku. Oleh bilur-Mu aku disembuhkan. Benar semua. Aku diberkati. Aku diselamatkan. Yes, semua itu. Dan itu sudah digenapkan. Tapi satu saudara. Waktu dia bangkit, seluruh Israel, terlebih Israel rohani. Kalau Israel jasmani ditebus dengan darah binatang, dilabur di pintunya supaya malaikat malakul maut kematian nggak bisa masuk. Artinya dia diselamatkan.
Tapi Israel rohani, gereja Tuhan yang terdiri dari segala suku, bangsa, dan bahasa, itu bukan oleh darah binatang, tapi oleh darah Kristus. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kata surat 1 Petrus. Jadi, orang Kristen, Yesus dijadikan raja. Tidak boleh ada yang lain menandingi dia di hati kita. Ini persoalannya. Begitu kita Tuhan jadikan raja, contohnya soal milik kepemilikan kita. Saya dan saudara kapan ya sadar? Semua yang kita miliki dari tubuh, jiwa, roh, bakat, pikiran, nafas, saudaraku, kekayaan. Kita itu hidup seakan-akan kerja, makan, nikmati sampai mati. Tuhan itu kita jadikan seperti ya penyelamat saja, penebus, penolong. Tapi kita nggak benar-benar menjadikan dia Tuhan. Karena itu seringkali timbul pergumulan di hati kita. Soal kepemilikan. Milik siapa? Milik saya. Betul cara manusia. Sebetulnya milik Tuhan. Saudara bisa kerja ya. Kalau satu yang namanya bakteri amuba ganggu saudara murus-murus, dari saya berangkat kerja. Amuba itu bakteri yang kecil. Apalagi sekarang kena virus COVID. Udah gak bisa apa-apa saudara. Kita ini cuma dititipi, semua itu miliknya. Dia Tuhan. Dia yang berhak semua. Tapi kita gak mau menjadikan dia Tuhan. Ketahuilah seluruh Israel, Allah yang kamu sembah, Yahweh itu telah menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan. Pemilik. Nah itu sebuah, nanti satu hari semua harus mengaku itu. Setiap lidah dan mulut akan bertelut. Karena dialah Tuhan. Terlambat saudara. Sekarang ini meringati kebaktian, ini penting ini. Menjadikan Yesus Tuhan. Karena untuk maksud itu tujuannya, satu sisi dia kembali, dia itu berasal dari Allah. Dia keluar dari Bapa, itu ada ayatnya. Taruh pohon pisang, lihat di sini ada pohon pisang yang ditanam dari Ria. Itu tidak perlu dikawinkan, dia keluar sendiri dari umbinya, jadi anak terus jadi pohon, batang terus begitu dia berkembang biak. Tidak ada kawin mengawin. Dikatakan iya Yesus keluar dari Bapa, itu inkarnasinya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia mati disalib. Kalau nggak jadi manusia beneran, dia nggak bisa nebus kita. Masa Tuhan mau jadi penebus gimana? Dia harus mati, dia harus tumpahkan darah. Dia nggak pakai darah, Allah itu roh. Nah itu luas ini nanti ya. Jadi saudara, ini tujuannya B. Coba dikeluarkan saja semua. B, halo. Memastikan karya keselamatan dalam rencana Allah. Tadi 1 Petrus pasal 1. Ya. Tadi 1 Petrus pasal 3 yang saya maksud menjadi Tuhan. Ya, coba dibaca lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Yang sudah dibaca itu dia memastikan keselamatan. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, jadi orang Kristen diminta jadikan Kristus Tuhan di hatimu, raja Tuhan, pemilik. Saudara tidak punya hak apa-apa. Tapi dia begitu sayang, begitu cinta. Saudara diberi hak menggunakan banyak. Padahal itu semua miliknya, saudara sudah ditebus. Tapi kita
tanpa dia mendukakan hatinya, bukan waktu dia disalib saja, waktu dia bangkit. Petrus ini keluar semua. Tapi akhirnya oleh Roh Kudus mereka menjadikan Kristus Tuhan. Semua rasulnya mati syahid. Itu artinya menjadikan Kristus Tuhan itu salah satu ciri. Sampai nyawanya nggak peduli. Saya kadang-kadang berpikir ya, kenapa orang-orang Kristen di Korea Utara rela disiksa sampai mati, ngeri. Saudara. Kenapa orang-orang Kristen di Rumania ditembaki di depan gedung DPR, ditereli di negara sana? Mereka nggak ngelawan, darahnya berceceran. Kenapa mau sampai mati? Kenapa? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena Yesus dijadikan Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi dia. Kenapa Daniel rela masuk gua singa? Jabatannya nggak peduli. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego, temannya Daniel 3, pemuda Ibrani, rela dibakar hidup-hidup di dapur perapian krematorium kalau sekarang. Apinya dipanaskan 7 kali lipat. Karena dia menjadikan Allah itu pemilik utama hidupnya. Kata-katanya, sekalipun Allah yang patut sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Ini jadi Tuhan. Akhir zaman banyak orang Kristen mundur ya, kecewa. Karena harapannya tidak seperti yang diharapkan mulus. Ini Tuhan izinkan, namanya ujian zaman gereja. 3,5 tahun sengsara gereja sebelum sengsara antikris. Banyak orang Kristen terpukul. Mengapa? Sebab Tuhan rindu supaya Kristus dijadikan, jangan dihapus A-nya, langsung kalau bisa, menjadi Tuhan. Itu ayatnya. Sekarang untuk memastikan karya keselamatan dalam rencananya tadi. 1 Petrus pasal 1. Coba 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 saja. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, keselamatan orang Kristen ini dijamin oleh kebangkitan Kristus, dipastikan. Karena itu Roma 10 ayat 9, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan yakin di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini kepastiannya, dia selamat. Ada kepastian kalau Yesus gak bangkit. 1 Korintus 15 tadi ayat 7, sia-sia imanmu. Wah, Yesus buat mujizat, Yesus buat orang mati hidup, air jadi anggur, danau ditaklukkan, iblis diusir, orang mati dihidupkan, orang kusta disembuhkan, orang buta. Wah, dia buat karya sampai ditebus, sudah genap, selesai. Tapi tidak bangkit. Untuk apa semua itu? Paulus bilang, sia-sia, cuma jadi euforia, jadi headline berita yang menghebohkan Yerusalem setelah 10 tahun sirep. Tapi karena Yesus bangkit, sampai hari ini sudah berita tentang keselamatan seluruh bumi. Karena dia bilang, beritakan, jadikan sekalian bangsa muridku mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Dikenapi. Seluruh dunia sekarang besar-besaran mendengar Injil. Di Rusia nggak pernah ada zaman seperti sekarang. Puluhan ribu, ratusan juta di Cina sudah jadi Kristen hari-hari ini. Saya bukan promosi kekristenan, nggak ada guna. Sebab dari awal sudah saya jelaskan, tidak ada orang bisa jadi Kristen kalau nggak Roh Kudus yang mengerjakan.
penginjil, pendeta, nggak peduli lewat mujizat, semua itu hanya alat. Jangan puji-puji pemimpin rohani yang melebihi selayaknya. Gak perlu, karena Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau enggak, satu pun di dunia ini gak ada orang yang bisa jadi Kristen sejati. Anggap ya, betapa besar anugerah yang saudara terima itu loh. Menjadikan kepastian selamatmu ini pasti, saudara, dalam rencana keselamatan Allah. Wasiatnya berlaku bagi orang percaya. Tahu, waktu Yesus mati itu buat wasiat. Seluruh janji-janji Allah stop kalau Yesus gak bangkit. Dia mati, dia buat wasiat. Tapi wasiatnya gak bisa dinikmati. Sebab iblis, penguasa maut, dia sekap. Orang mati disekap sama iblis masuk alam maut. Mana gambarnya itu peta zaman? Ayo cepat LCD ya. Ikuti saya, katanya bisa cepat. Itu disekap loh saudara. Tapi waktu Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, iblis tidak berdaya lagi. Jadi, nih diangkat. Namanya diangkat atau turun. Nah, di sini kerajaan maut. Makanya kalau saudara baca buku Perjalanan ke Neraka, wah, aku melihat John Lennon disiksa seperti dinding-dinding yang gelap, baunya busuk api, jeritan orang tersiksa. Wah, itu neraka. Menurut analisa rohani tafsir itu belum neraka. Ada yang bilang itu bagian dari neraka. Ini masa tahanan kerajaan maut. Kalau neraka itu tempatnya iblis yang utama. Iblis disiksa di situ siang malam ini, di sini lautan api. Nah, kalau iblis bisa nyiksai orang-orang yang di alam neraka itu disiksa sama iblis, lidahnya digini loh. Saya itu iblis kan jadi penguasa di neraka. Jadi dia nggak tersiksa, dia nyiksai orang mati di situ. Rohnya. Loh, apa-apaan saya pikir. Oh, saya baru ngerti. Enggak. Ini tempat sementara. Semua yang mati di luar Tuhan masuk di sini. Lukas 16. Yang di dalam Tuhan karena ditebus, dia masuk di Firdaus. Paham ya? Iblis gak bisa ngeraih Firdaus, alam maut. Nah, nanti dia dilepas, dibuang lautan api bersama nabi palsu, antikris, orang berdosa yang nggak mau terima Yesus di sini semua. Ini neraka ini baru. Neraka itu menurut tafsir saya masih kosong sekarang itu. Saudara tahu, orang kalau belum divonis, vonisnya di mana? Ini turun, naikkan istilah di sana. Nah, ini loh vonisnya. Ini inkrahnya, sahnya pengadilan, digedok, baru inkrah itu keputusan hukum. Kalau belum dia ditahan di kejaksaan, ditahan di kepolisian. Tidak bisa. Gitu loh saudara. Supaya jelas dulu berkaitan ini, ya. Terus sekarang materi, naik, hilangkan aja ini. Jadi maksud dan tujuannya memastikan keselamatan, wasiatnya berjalan. Ibrani 9 ayat 17, silakan. Ibrani 9 ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Nah, saudara, kalau saudara ke notaris buat wasiat ini nanti rumahku di sini, ya pabrikku di sini, semua tak kasihkan anak nomor 1, nomor 2, anak ini yang kamu bagian ini, anak yang nakal kamu tak kasih sedikit misalnya. Itu haknya orang tua. Nggak boleh anak itu marah-marah, rebutan, nggak boleh. Itu hak prerogatif orang tua. Karena itu di Lukas 15 bapaknya mistakan anaknya, terus si sulung marah-marah. Bapaknya, loh, kamu kok marah-marah? Kamu juga punya hak. Aku yang beri adikmu, ya mau apa? Gitu loh.
ya. Anak sulung dalam perjanjian lama dikasih double. Adik-adiknya juga nggak boleh iri. Nah ini sekitar ya. Surat wasiat itu diberikan ketika yang memberi wasiat berlaku. Karena itu anak bungsu yang minta warisan itu durhaka. Bapaknya belum mati sudah dipaksa warisannya mana? Ini anak kurang ajar. Tidak tidak cinta orang tua, tidak hormat. Karena itu dia kena kemiskinan, habis warisan bapaknya. Nah, tapi bapaknya dengan penuh cinta dikasih lagi, saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib, wasiatnya berlaku bagi orang percaya loh. Tapi saudara baru bisa nikmati, nggak ada yang ganggu. Misal, saudara diwarisi mobil, surat wasiat mobil Innova atau mobil apa milik anak nomor 3 misalnya. Atau anak nomor 1 misalnya. Tapi premannya tahu, waduh bapak wis mati gak ono sing bela iki. Terus diambil mobilnya. Ini kejadian sungguh. Mobilnya di tangan preman. Kalau manggil pihak yang berwajib urusannya panjang. Keluar banyak begini. Akhirnya direlakan hilang wis. Karena ada preman-preman dalam bahasa rohani, saya nggak bicara preman di dunia ini. Mereka juga dicintai Tuhan kok. Preman yang mengerikan itu iblis dengan roh-roh jahat, dia menyabut. Karena itu kalau orang bertapa, bersemedi segala hati-hati tuh. Cari kesaktian, cari petunjuk di luar Kristus. Dengan mudah iblis nyabuti semua. Lalu dikira benar. Makanya ini banyak tokoh-tokoh spiritual akan muncul. Salah satunya di India. Almarhum Sai Babai. Saya pernah lihat toko di Tunjungan. Fotonya laris saudara. Tapi kisahnya waktu Daud Tony disuruh tugas negara. Karena serangan pejabat itu ya diserang dengan ilmu-ilmu saudara. Bukan cuma serangan hoax politik. Apalagi kalau tahun-tahun menjelang pemilihan umum di dunia itu ada serangan. Di Hawaii terkenal dengan foto. Dikasih gambar tuh ditujasi sama jarum. Cerit-cerit. Tapi anak Tuhan tidak bisa, amin. Ada roh Allah yang lebih besar. Itu, jangan sombong, tapi gunakan ini kuasa kebangkitan yang diam di dalam dirimu. Nah, waktu itu Tony Daud, saya lihat di YouTube kesaksiannya. Dia ngomong, waduh Pak, ini tandingan yang seimbang dengan saya. Pilihannya dia yang mati atau saya yang mati. Wah ini tugas. Ayo Tony Daud, seorang jenderal yang minta. Karena kepentingan penting untuk negeri tercinta. Lalu Tony Daud minta waktu. Dia ngomong sama istri anaknya semua. Dia ngomong begini sama jenderal. Siap jenderal. Satu yang saya minta. Urusi istri anakku. Dia tanding saudara. Dia naik ke gunung, dia puasa. Ilmunya sudah hilang semua. Dalam nama Yesus. Jebol mati. Kuasa maut dikalahkan, kerajaan iblis segera diakhiri. Di mana saudara tahu ini? Ya. 1 Korintus 15 saya sebut, hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu, kemampuanmu? Ayo tunjukkan. Jadi bagi orang Kristen maut, kematian gak menakutkan lagi. Wih indah ya. Jujur kita ini kan takut mati. Siapa sini yang gak takut mati, angkat tangan? Halo? Ayo? Jujur ya, semua orang gak kepingin mati. Padahal kalau direnungkan, setelah Yesus bangkit,
Itu kuasa maut tidak ada apa-apanya. Seorang penulis buku rohani ngomong, maut itu seperti kereta emas yang nganter orang Kristen masuk kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak, berjuta-juta kali lebih nikmat. Air mata, jerih, lelah tidak ada lagi. Loh, tapi unik. Orang Kristen tidak mau mati. Nah, kalau Yesus datang ada yang diizinkan nggak mati loh. Waktu Yesus bangkit di tepi danau Tiberias ngomong-ngomong sama Petrus, terus Petrus bilang, "Guru, ini Yohanes, Rasul Yohanes. Tentang dia gimana ini besok? Dia apa mati atau tetap hidup?" Yesus bilang, "Bukan urusanmu. Kalau aku kehendaki, dia hidup sampai aku datang kembali." Tapi Rasul Yohanes mati paling terakhir. Umurnya 100 tahun lebih. Dia yang menggembalakan jemaat di Smyrna. Anak didiknya Polikarp yang mati, ya saudara, disiksa, dibakar hidup, diadu dengan singa sebelumnya. Ya, ada yang temannya dibakar hidup-hidup di gelanggang Romawi itu. Sampai begitu. Ya. Nah, jadi saudara, membangun kerajaan Allah ini maksudnya. Wahyu 20. Nah, ini garis besar lah. Sekarang bagian terakhir. Kita melihat apa faedahnya bagi orang Kristen. Ya. Ini yang penting. Apa sih faedahnya semua yang saya ceritakan ini? Kalau nggak ada faedahnya, cuma jadi pengetahuan. Ya, memang tidak rugi saudara mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu kalau saudara tahu dan yakin bahwa alam maut, pintu maut dikalahkan. Makanya Yesus berkata, pintu alam maut tidak dapat mengalahkan jemaatku. Itu waktu dia mati dan bangkit. Jelas sudah, itu membuat kita mengerti kebenaran, menolong kita untuk merdeka dari ketakutan. Karena kita tahu kemana kita pergi. Ke rumah Bapa di surga. Ini bukan dongeng, bukan lip service untuk, karena itu orang Kristen saya minta, sudah tinggalkan hari. Gak ada 7 hari, 3 hari, 100 hari diperingati lagi. Saudara menyakiti hati Tuhan. Saudara merendahkan nilai kebangkitan itu. Saya beritahu, taati. Saudara tidak taat, saya tidak rugi apa-apa kok. Saya mengasihi saudara, saya gembalanya. Tuhan sudah saya sampaikan. Supaya saudara makin berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen begitu, kamu akan mengerti kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu yang membebaskan kamu. Saya tidak pernah sembayangan, mama papa saya, engkong mak, enggak ada. Saya enggak pernah lagi ke kuburannya mau kasih bukan, enggak boleh. Kalau cuma kasih bersih-bersih silakan. Saya enggak mau doa, saya enggak pajang fotonya sembayang di rumah, enggak lagi. Setelah tahu kebenaran, dibebaskan dari pernak-pernik. Ya, yang namanya istilahnya itu dalam surat Kolose ditawan oleh filsafat manusiawi. Buatan manusia sendiri. Kita ada firman Tuhan. Nah sekarang yang lebih penting lagi, apa sih manfaatnya? Coba, dia hidup, terus apa? Baca Galatia 2 ayat 20. Ya, keluarkan aja materinya. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, dia hidup di dalam kita. Ini yang penting, ya terus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman kepada Anak Allah Yesus Kristus yang bangkit. Ini saudara. Dia hidup bangkit. He is alive. Dia hidup di mana?
Waktu Yesus bangkit, dia masih 40 hari mencari muridnya. Tapi awalnya dia naik ke takhta Bapa membawa darah persembahannya. Supaya penebusan dosa di hadapan Allah selesai. Buktinya dibawa itu. Ada penemuan, entah ini 100% benar atau tidak. Saya lihat di YouTube, di Bukit Golgota waktu Yesus berkata, sudah selesai. Darahnya yang 6,5 liter disiksa sampai di kayu salib habis-habisan terkuras. Netes dari paku, tangan kakinya turun lewat celah-celah. Di situ darah itu dari Bukit Karang, di situ ada peti perjanjian. Ini masih pertanyaan. Darahnya netes persis ditutup peti perjanjian yang kalau saudara ke gereja kita Kutisari saya buat itu. Itu kirubium melimbunkan Bapa, satunya Roh Kudus, terus ada tetesan 7 angka sempurna itu. 7 tetesan darah. Itu hanya imam besar yang boleh melihat itu. Itu menyimpulkan darah anak domba. Waktu disalib kok bisa persis netes, yang menemukan arkeolog siapa saya lupa. Persis di atas tutup peti, tapi peti itu belum diizinkan rupanya oleh Allah. Untuk dibongkar, ditemukan entah gimana itu ceritanya. Sebab Israel sedang mencari ini habis-habisan. Lembu merahnya sudah ditemukan. Dia siap-siap mau bangun bait Allah. Kita hidup di ujung akhir zaman. Nah, saudara, dia hidup naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dalam kemuliaannya. Tapi melalui Roh El Kudus dia diam di dalam kita. Lalu hidup melalui kita, hidup di depan kita. Kata di dalam, kata melalui, kata di depan. Saya mulai di sini aja wis. Hidup melalui kita. Saudara tidak adil ya. Kalau masih ribuan orang belum mendengar tentang penebusan kasihnya Allah dalam Kristus. Belum percaya. Belum mendengar kebangkitan Yesus sementara saudara dikhotbahi sudah ribuan kali. Gak adil. Mereka sekali saja gak dengar. Mereka lebih dengar tentang apa itu? TikTok. Mereka lebih mendengar soal berita lain. Siapa yang tanggung jawab? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamulah saksinya. Matius 28. Pergi. Jadi melalui kebangkitan Kristus, orang Kristen sudah waktunya mau nginjil. Dengan kasih, sopan, hormat, hati-hati. Selamat, selumut, selamat. Jangan saksi ngawur, Bapak ada aturan. Kena, bisa masuk penjara. Tapi saya pikir tadi malam lebih dalam. Jadi tidur jam 2 loh. Belum selesai jam 2. Ya saya kumpuli bahan. Bila perlu ya memang menderita. Karena pemberitaan Injil. Kok belakangan jadi takut ya kita? Kenapa ya? Dia hidup melalui kita. Ini lihat ini Reinhard Bonnke. Sekarang almarhum Billy Graham, Reinhard Bonnke, Yong Hicho, Maurice Cerullo sudah ke rumah Bapak semua. Itu penginjil dunia, kita nggak usah lah yang besar-besaran. Terus hari ini jutaan orang Kristen rela ke pedalaman ini. Itu siapa namanya di perbatasan Malaysia dengan Kalimantan, saudara. Namanya Kota Setiawan. Itu ada namanya Mama Grace. Hidup di ribuan orang yang jadi karyawan kebun sawit tanpa identitas. Kalau ada polisi Malaysia merahasia, mereka masuk di kayak kolam, terus pakai itu bolongannya daun kates, mereka nafas. Kalau enggak mereka tangkap. Mama Grace ini melayani sampai ngelahirkan, ditulungi di tengah kayak hutan.
Kok mau? Sementara kita orang Kristen, suruh nginjil itu loh. Menangkan jiwa, beritahu. Wis gak bisa ditawar, saudara. Dia hidup melalui kita, itu sudah keputusannya. Dia bisa kok langsung nampakkan diri terus-terusan. Ayo, kalau Yesus nampakkan diri lebih spektakuler di tiap negara, apanya enggak ribuan orang kan bertobat. Sampai kepala-kepala negara di dunia bisa mikir 2 kali. Dia nampakkan betul, terus dia berfirman dengan suara kayak guntur di langit. Sebab percaya itu bukan karena melihat dulu. Dia hidup, dia memutuskan, kamulah saksiku. Dia nggak akan tarik kembali. Dia bisa kerahkan jutaan malaikat nginjil. Bisa. Yesus nggak mau. Paling tertentu saja. Kitalah kaki tangannya. Kitalah alatnya. Sadari ini saudara. Kalau saudara menjadi alat. Hebat itu. Kita disebut kawan sekerjanya. Kita disebut saksinya, utusannya, dan seterusnya. Nah, ini Kisah 1 ayat 8. Lalu hidup di depan kita. Maksudnya apa, saudaraku? Dia akan menyiapkan sebuah kerajaan di bumi. Kita akan ikut memerintah bersama dia. Kita akan mengalami tubuh kebangkitan yang mulia. 1 Korintus 15. Tubuh yang gak bisa tua, gak bisa mati, yang tembus gunung, yang tidak terpengaruh gaya tarik bumi, yang gak butuh makan, minum, gak butuh oksigen, gak butuh kawin. Tubuh yang, gak bisa diceritain. Ini bukan dongeng loh. Ini namanya harapan Kristen ke depan. Yang sudah mati dulu, rohnya nikmati itu. Tunggu jiwa tubuhnya. Makanya dia datang, kubur orang mati akan dibuka. Yang percaya. Yang gak percaya tunggu sampai kerajaan 1000 tahun. Jadi dia hidup melalui kita, di depan kita. Ini masa depan yang dikatakan Yeremia Fatsal 29 ayat 11. Aku memberi kamu masa depan yang cerah, penuh harapan. Itu ketika Israel kembali menjadi satu negara. Itu konteksnya. Bagi orang Kristen dia memberi nasib kita lebih baik. Ikut Yesus kok. Yang melarat dijadikan kaya bisa cukup minimal. Yang sakit sembuh. Dipulihkan macam-macam. Tapi itu ya terbatas. Wong kita hidup di kefanaan. Dibatasi ruang dan waktu. Ini maksudnya kita dimerdekakan dari kefanaan. Kita masuk dimensi keabadian yang pasti dan penuh kemuliaan. Lalu turun dengan keadaan sempurna. Roh, jiwa, tubuh ikut memerintah 1000 tahun. Makanya Billy Graham ditawari jadi presiden berapa waktu yang lalu. Dia gak mau. Dia bilang aku turun pangkat. Dia penginjil dunia. Untuk apa? Dia akan menerima tahta kemuliaan memerintah bersama Tuhan dan Juru Selamatnya kok. Kok hanya memerintah Amerika? Bagi Billy Graham itu kedua. Karena dia ngerti. Betul loh, ini serius, ditawari itu. Dicalonkan gak mau. Siapa lagi itu? Saya masih ingat sama B.J. Habibie dipanggil. Piro bayaran. Dia seorang guru Alkitab. Tapi yang pinter rumus-rumus kimia kalau saya nggak salah ingat. Gajimu berapa jadi hamba Tuhan? Gajimu berapa? Dia sebut angka. Tak kasih 20 kali lipat jadi stafku. Gak mau. Itu orang di Indonesia loh. Masa depannya. Nah sekarang ayo pemain musik naik, saya jelaskan. Dia hidup di dalam kita. Artinya begini saudara. Kalau Yesus Galatia
2 ayat 20 tadi dibaca lagi. Ayo. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengar baik-baik, konsentrasi ya. Ini kuncinya saudara, ini kuncinya. Kalau Yesus hidup betul-betul, dia hidup di dalam hidup kita. Ini soal gak akan berat. Serang Injil gak usah dipaksa. Kalau Yesus hidup di dalam kita, kerinduan masa depan untuk kemuliaan Allah itu menjadi membara. Makanya ada nyanyian yang baru. Dunia tak lagi menarik aku, enggak tahu. Dunia seperti barang yang sudah karatan. Seperti enggak ada nilai. Paulus berkata, semua aku anggap sampah, Filipi pasal 3. Supaya aku mencapai kebangkitan dari antara orang mati. Karena dalam Galatia 2, Yesus hidup di dalam hati orang Kristen. Ini penting. Melalui apa? Melalui hadiratnya. Siapa hadiratnya? Itulah Roh El Kudus. Orang Kristen yang percaya dibaptis, didiami Roh Kudus. Saudara yang mau dibaptis, sungguh-sungguh berserah. Jangan cuma ikut sekedar aku dibaptis. Bukan. Itu proses membuktikan Yesus hidup di dalam saudara. Saudara bilang, Tuhan, sekarang aku menyatu dalam kematianmu. Egoku Tuhan. Hidupku yang lama dikubur, aku menjadi baru bersama Engkau. Sebab itu waktu saya tatar, kalau kamu belum terima Yesus, jangan baptis. Nggak boleh. 1 jam kalau ada saudara yang nanti baptisan, Pak aku rindu dibaptis, saya baptis. Asal saudara sudah terima Yesus, Yesus di hatimu, baptisan itu ekspresi imanmu. Bukan air yang menyelamatkan, bukan baptisan. Kamu sudah diselamatkan, perlu dibaptis. Kalau Yesus di hati saudara, saudara nggak perlu susah-susah untuk berubah. Ayo, ada cerita begini saudara. Sabar ya, sabar. Musik dengan lembut boleh. Sabar begini. Ada seorang diinjili, seorang pegawai tambang, tahu, turun ke bumi cari emas itu, pakai itu lip, entah di mana nih, di Tiongkok atau di mana saya lupa. Turun, diinjili oleh seorang pendeta, percaya ya Yesus. Terus yang ngomong begini, Pak, saya ini sudah Kristen, tapi lama saya mundur dari gereja, saya gak minat ke gereja sekarang. Alah, khotbahnya gitu-gitu. Alah, gak menarik Pak. Saya lihat orang-orang Kristen di gereja itu banyak yang gini-gini, percuma. Saya lebih baik fokus kerja. Dan lagi Pak, saya punya kebiasaan buruk. Saya punya sifat-sifat begini. Percuma nanti saya tambah dosa ke gereja, lebih baik saya gak ke gereja. Saya gak kuat Pak. Suruh gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Pendeta ini diam. Terus dia tanya, kamu kerja di tambang berapa kedalamannya kamu turun? Bisa 40 meter Pak. Oke. Terus kalau kamu naik pakai apa? Apa kamu merayap mati-matian sampai tanganmu berdarah? Oh tidak Pak. Loh, terus gimana? Ada yang namanya lift Pak. Saya tinggal naik. Saya berdiri, lift itu bergerak. Ngangkat saya sampai atas, terus saya keluar, saya pulang. Kamu bayar? Enggak. Kamu teriak-teriak? Enggak. Kamu susah payah? Enggak, saya cuma melangkah, saya serahkan diri saya di atas lift. Lift itu yang ngangkat, naik. Terus pendeta itu dengan hikmat, itulah yang Yesus mau kerjakan dalammu.
ketika dia di hatimu, kamu mau benci sukar, kamu mau terpengaruh sama teman-temanmu yang judi ngerokok, ada orang yang aku juga sulit melepaskan rokok. Kalau roh Allah di hatimu, Yesus di hatimu, tiada yang sukar. Karena dia hidup dalammu. Bukan cuma dia mati menggantikanmu, dia hidup untuk menggantikanmu. Biasa mabuk-mabukan, Yesus di hati. Oh, memang belum sempurna, sempurnanya nanti di sini. Belum. Tapi itu rahasia berubah. Rahasia menghadapi kesulitan saudara, tantangan. Hatimu damai. Dulu kalau tidur gak di rumah yang nyaman, kalau penghasilannya gak cukup, wah, gelisah, bingung, marah. Yesus di hati. Makan cuma nasi putih sama tempe. Haleluya. Heran. Penghasilan gak cukup, berlutut, Tuhan, aku berserah. Kok bisa ya, kok bisa? Dimusuhi, balas baik. Yang tadinya bertahun-tahun luka hatinya sama pacarnya, sama orang tua, sama anaknya, sama siapa lagi lah, sama tetangganya, sama bosnya, sampai banyak cerita. Banyak orang dibunuh balas dendam. Saya dengar itu ada satu kasus dihukum mati. Jenderal ini dihukum mati, dia mikir awas gue hakim ya. Hakimnya bunuh sudah. Tentu ada cara. Tapi kalau Yesus di hati, oh itu mengampuni cik muda itu. Mengasihi cik muda, setia cik muda. Melayani saudara worship gak usah susah itu. Langsung nyaut itu. Tapi kalau Yesus gak di hati, ya itu yang berat. Makanya dalam Matius 11, pikuk lakuk aku, kul salib. Kuk aku ringan, manis rasanya loh. Kan gak masuk akal. Memang daging ini menjerit, saudara suruh korban. Kalau Yesus di hatimu, saudara korban, misalnya uang cuma 10 juta. Bayaranmu. Suruh perpuluhan 1 juta. Mungkin bergumul. Bayaranmu 100 juta, suruh perpuluhan 10 juta, mungkin bergumul. Tapi kalau Yesus betul-betul di hati, mudah saudara. Nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu ke gereja. Berdoa, melayani, semua itu mengalir begitu indah. Siapa yang mengerjakan? Ayo Filipi 2 ayat 13. Dengar baik-baik supaya saudara pulang berubah. Saya berubah. Ayo buka hatimu, bilang Tuhan, pagi hari ini aku butuh Engkau di hati. Dia sudah berdiam di hati, biarkan dia bertakhta sungguh-sungguh. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah. Fatsal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Bentar. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lihat, ada bahasa rela, pekerjaan, kemauan, mencakup semua sisi hidup kita. Sampai pikiran, keinginan, dunia nggak menarik lagi. Ini nggak bisa dipaksa, dan nggak perlu dipaksa. Seperti tadi loh, orang itu pegawai tambang. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen setengah-setengah, pernah saudara ngejar kelinci? Kelinci itu kalau lari,
Coba terus masuk lubang gunung atau di sarangnya, saudara setengah mati. Itu baru satu. Bayangkan kalau ada 2 kelinci, saudara mau dua-dua saudara tangkap, sebentar sini, sebentar lari sana. Apa hasilnya? 0. Dua-dua nggak bisa saudara pegang. Begitu kalau jadi Kristen. Saudara, satu kaki mau dunia, satu kaki mau Kristus. Saudara nggak dapat apa-apa. Berpuluh tahun ya gitu terus. Kebangkitan Yesus memanggil saudara. He is alive in your heart. Dia mau hidup di hati. Ini kerinduannya, makanya diketok pintunya. Yang mau dibaptis jangan pikir Tuhanku serahkan. Penyerahan sepenuh ini loh yang penting. Supaya dia berhidup, bertakhta, berkarya. Saudara mau berkat, saudara mau pertolongan, itu nanti dia kerjakan semua itu. Kalau toh dia izinkan, sudah diberi damai sejahteranya. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Tidak seperti diberi dunia. Belum punya rumah masih kontrak. Teman-temannya sudah sukses, rumahnya mewah. Di hatimu gak ada iri. Gak ada rasanya harga dirimu anjlok, gak ada. Engkau ikut puji Tuhan, bersyukur ya kamu sukses. Loh kamu kenapa kok masih kontrak? Iya. Tapi gak minder. Gak sakit hati. Semangat kerjanya berkobar. Kalau toh penghasilannya masih begitu-begitu saja, dia puas kok. Karena dia punya harapan yang jauh melebihi dunia bisa berikan. Ada keperasaan, pengertian dan pengalaman seperti ini. Ditinggal pacar, sakit hati. Gak ada lagi kalau Yesus di hati. Gak malu ketemu sama pacarnya. Halo, pacarnya diambil orang lain, silakan. Mungkin bukan jodohku, gak cocok, ya sudah. Difitnah pekerjaannya, ditelikung, dipecat. Sudah tahunan kerja nggak dihargai, di gereja nggak dihargai, nggak ada sakit hati. Yang nggak dilihat manusia dia kerjakan, diam-diam dengan sukacita. Itu orang-orang yang ada Yesus di hatinya. Bukan berarti nggak ada pergumulan sama sekali, sebab daging itu masih ego kita ingin muncul, ego kita ingin muncul. Tapi Yesus di hati meneduhkan, seperti dia meneduhkan ombak di lautan itu. Dia tenangkan jiwa kita. Dia arahkan pikiran kita. Dia kendalikan perasaan kita. Dia gantikan kehendak kita dengan kehendaknya. Orang Kristen bahagia. Karena memiliki Yesus. Bukan rumah bagus, saudara. Bukan mobil mewah. Bukan penghasilan yang serba cukup. Itu cuma tambah-tambahan. Ada banyak orang penghasilannya besar. Gak ada Yesus di hatinya. Sebetulnya dia menderita. Hampa-hampa. Kosong, boleh cari kemana kesenangan, boleh bayar, wis boleh dicoba sajalah. Tapi resiko tanggung sendiri. Kalau nggak ada Yesus sia-sia. Itu yang Salomo berkata, hidup yang sia-sia. Sebetulnya semua manusia lagi menjerit kok, saudara. Hatinya kosong, takut mati. Kadang-kadang tapi sebetulnya enggak. Di lubuk hatinya ada sesuatu yang enggak bisa dia jelaskan. Itulah tempatnya Yesus. Cuma dia belum. Sementara orang Kristen, Yesusnya di dalam, kalau saya jelaskan yang baptisan, takhta hatimu itu Yesus di pojokan hatimu. Dia belum kau izinkan bertakhta sepenuh di hatimu. Dia hidup kok. Tapi biar dia menghidupi
lebih. Sedikit pengalaman saya merokok itu wah luar biasa saudara. Saya punya banyak kebiasaan yang sulit dirubah. Tapi waktu Yesus di hati saya, hari itu saya berubah. Gak usah tuh kok gitu, prosesnya pelan-pelan, enggak. Kelahiran baru itu radikal saudara. Paham ya? Kiranya saudara dan saya bisa di hari kebangkitan Kristus. Ayo, maknanya bagi orang Kristen, dia hidup di dalam kita. Dia hidup melalui kita, kita jadi saksinya. Dia hidup di depan kita. Amin. Mari kita berdiri. Silakan, saya serahkan panitia.